Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Tentang hadis dhaif dan palsu. Ini masih sangat banyak umat Islam yang mempercayai dan mengamalkan hadis-hadis palsu tersebut. Dan ketika diterangkan bahwa hadis tersebut palsu, maka kebanyakan tidak percaya, bahkan mengatakan kalau MTA sesat karena tidak percaya dengan hadis tersebut. Pertanyaan, ketika MTA menyatakan bahwa sebuah hadis itu palsu atau dhaif, itu berdasar penelitian MTA sendiri atau memang sudah ada keterangan dari para ulama salafus saleh sejak zaman generasi awal sahabat Nabi? Nah, itu sudah sangat jelas kan, ada keterangan sebuah hadis ini palsu, kepalsuannya di mana atau kedhaifannya di mana. Kan itu ada literatur, kitab-kitab yang memberikan keterangan untuk itu. Maka tidak semua hadis itu sahih. Banyak sekali, tapi kalau Quran itu la raiba fi. Tapi kalau kita menemukan hadis, jangan langsung dipercaya, teliti dulu. Cara menelitinya bagaimana? Dilihat dalam syarah-syarah, dalam kitab-kitab yang mensyarah tentang hadis itu. Bahkan ada kitab yang memang isinya al-ahadits al-maudu'ah, hadis-hadis palsu. Di situ jelas terlihat. Nanti dijelaskan ini kenapa kok dhaif, kok palsu. Oh, karena perawinya ada yang bernama ini. Seperti di hadis pertama itu, ada perawi bernama Ibnu Abi Sabroh. Siapa itu? Oh, ternyata Ibnu Abi Sabroh ini didhaifkan, dilemahkan oleh siapa? Ibnu Ma'in salah satunya. Nah, ini kan tentu berdasar dari para al-muhaddis, ahli-ahli hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, MTA dikatakan sesat sudah sejak dulu, bukan baru sekarang. Dan mungkin ya sampai nanti akhir zaman, sampai hari kiamat ya dikatakan sesat terus. Ya biarkan yang mengatakan sesat. Sesat dan tidaknya itu tergantung Allah dan Rasulnya. Yang jelas, sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam menjalankan agama ini, Allah sudah tegas sekali prinsip yang diberikan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan melakukan satu amalan yang belum tahu ilmunya. Nah, dari sinilah MTA menyebarluaskan untuk berhati-hati dalam menjalankan agama. Karena agama ini mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Maka al-ilmu qoblal amal. Yang dinamakan ilmu dalam agama ini tentu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Ya sekali lagi hadisnya kita kemukakan. Meski banyak orang yang tidak suka, tapi itu yang disabdakan dengan sangat tegas oleh Rasulullah. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Telah aku tinggalkan kepada kalian, yaitu umat Nabi,
dua perkara, lan tadillu, sekali-kali kamu tidak akan pernah tersesat, ma masaktum bihima, jika kalian berpegang teguh pada kedua perkara yang aku tinggalkan. Tidak tersesat dunia, tidak tersesat akhirat. Apa itu? Kitab Allah, maksudnya Al-Quran, wa sunnata nabiyyih, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang nggak suka, MTAI hadisnya mung kuwi wae sing ditokke. Mung hadis taraktu fikum. Lah memang itu kok yang ditegaskan oleh Nabi kita. Yang paling paham tentang Islam siapa? Nabi paling paham. Kenapa? Karena Nabi yang diutus oleh Allah, Nabi yang mendapat wahyu dari Allah, dan tegas sekali oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak sama dengan kita dalam berbicara, dalam ngendikan. Beliau itu berdasarkan wahyu, bukan seperti kita. Bicara kita berdasarkan hawa nafsu. Tapi kalau Rasulullah ngendikannya berdasarkan wahyu dari Allah. Nah tentu semaksimal mungkin kita berusaha memegang teguh peninggalan dari Rasulullah. Ini warisan dari Rasul kita, warisan Rasulullah. Rasulullah tidak meninggalkan dinar maupun dirham, tapi dua perkara inilah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Siapa yang meninggalkan salah satunya, jaminannya tersesat sudah, karena harus dua. Lan tadillu ma masaktum bihima, berarti pegang teguh pada keduanya, yaitu Quran dan Sunnah. Quran saja ya tidak bisa. Kalau hanya Quran saja, bagaimana kita tahu tata cara sholat, kaifiyatus sholat? Di dalam Al-Quran hanya perintah umum, aqimus sholat, dirikan sholat. Kaifiyah sholat, tata cara sholat itu ternyata ada di hadis Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka dalam hadis yang lain diterangkan, oh sholat itu diawali dari ini sampai berakhir dengan salam. Maka kalau Quran saja tidak bisa, hadis saja juga tidak bisa. Jaminan tidak tersesat harus pegang dua-duanya. Biarlah orang yang tidak suka mengatakan kita sesat, yang penting nabda bi anfusina, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau berdakwah harus mendengarkan omongan orang lain, nggak jadi dakwah nanti. Mau menyebarkan Quran Sunnah harus mendengarkan omongan orang lain. Kalau ada orang yang tidak suka terus kita berhenti. Kalau model dakwah kita seperti itu, ya nggak jadi dakwah kita. Karena begini Bapak Ibu ya, tidak mungkin kita meraih semua kecintaan semua manusia, itu mustahil. Tetap akan ada orang yang cinta, akan ada orang yang benci. Memang Allah sudah buat pasang-pasangan seperti itu. Maka fokus kita bagaimana meraih kecintaan Allah dan Rasulullah, bukan kecintaan manusia. Kalau kita mengharapkan semua manusia mencintai kita, mustahil. Jangankan se-Indonesia, se-RT loh tetap ada yang tidak suka dengan kita. Bahkan se-ummah
Kita sedang tidur tidak bergerak saja, sak omah juga ada yang tidak suka. Turu ngorok ibu antermen. Kontainer mogok. Nah, misalkan begitu. Maka orang yang kadung suka itu tidak butuh penjelasan siapa kita. Orang yang kadung benci, hatinya tertutup, mbok mulut kita sampai berbusa menjelaskan siapa kita, ya tetap benci. Maka orang itu kalau kadung suka, dia akan suka, tidak butuh penjelasan siapa kita. Oh, MTA itu begini, tidak butuh. Orang yang sudah benci juga tidak butuh penjelasan. Oh, MTA itu begini. Alah, apa paling alasan tok itu. Maka sudahlah, fokus bagaimana meraih keridhaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah tegas sekali. Katakan Muhammad, jika kamu memang betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sini Rasulullah, berarti kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, menurut Quran surat Ali Imran itu ayat 30 berapa itu? 31 atau 30 itu? 31 ya? 31. Ya, ayat 31 itu berarti ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Nah, bagaimana kita sudah tidak bertemu dengan Rasulullah, jauh dari masa kenabian, jauh dari masa kerasulan? Maka ikuti apa yang beliau tinggalkan untuk kita. Dengan begitu Allah pun akan mencintai kita. Karena kita beragama semaksimalnya mengikuti peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain mau berkata apa, biarkan saja. Biarkan ya. Semua ada hisab di hadapan Allah ya. Masing-masing akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau menuduh sesat, ternyata menurut Allah tidak sesat, ya biarkan. Tuduhan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Coba diingat kembali itu Quran surat Al-Buruj ayat 10, surat ke-85. Surat Al-Buruj nomor surat 85 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Ada notnya enggak? Yang dimaksud dengan mendatangkan cobaan ialah seperti menyiksa, mendatangkan bencana, membunuh dan sebagainya. Termasuk memfitnah, menuduh. Itu termasuk mendatangkan gangguan, mendatangkan cobaan bagi orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan. Orang yang suka memfitnah dan yang lain sebagainya, suka menimpakan madarat keburukan pada orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, summa lam yatubu. Kemudian pelaku-pelaku itu tidak mau bertobat karena Allah. Ancaman dari Allah apa? Falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq.
Bagi mereka telah disiapkan oleh Allah neraka jahanam, neraka yang membakar. Maka kita jangan suka nuduh-nuduh, jangan suka memfitnah, jangan suka menimpakan bencana, menimpakan gangguan, madharat pada sesama mukmin. Bukan berarti terhadap non-muslim boleh, juga tidak boleh, selama mereka tidak memerangi karena Islam kita. Nah, biar semuanya ada pertanggungjawaban. Maka dakwah jalan terus. Perkara orang tidak suka, ya tidak apa-apa. Apa dakwah kita itu harus dicintai semua manusia? Tidak bisa. Tetap ada yang tidak suka. Namun bukan kecintaan manusia yang menjadi fokus utama kita, tapi bagaimana caranya kita berusaha meraih kecintaan dari Allah. Meski semua manusia di muka bumi ini mencintai kita, itu belum tentu kita dicintai oleh Allah. Bukan jaminan kita dicintai oleh Allah, meski semua manusia mencintai. Meski semua manusia membenci kita, juga belum tentu Allah juga membenci kita. Belum tentu. Kecintaan Allah, kebencian Allah terhadap hambanya, sejauh mana dia tunduk patuh pada Allah dan juga Rasulnya. Sekalipun semua manusia mencintai, tapi kalau dia tidak taat pada Allah dan Rasulnya, ya Allah pun benci. Kalau Allah benci, semua penduduk langit juga membenci. Bahkan semua makhluk Allah juga turut membenci kalau Allah sudah benci. Tapi kalau Allah sudah mencintai, semua makhluk Allah pun mencintai. Cinta ini tergantung sejauh mana kedekatan kita pada Allah, sejauh mana ketaatan kita mengikuti apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada lagi.